seorang hamba itu jika sudah diletakkan jasadnya di dalam kuburnya, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang telah mengiringinya. Jadi mengiringi, memakamkan, sudah selesai, ditinggalkan. Jadi begitu ditinggalkan itu sudah mulai terdengar suara orang-orang yang meninggalkannya. Kalau sudah pergi semua itu, ya, kemudian atahu malakan, datanglah dua malaikat. Keduanya mendudukkan orang itu, jasad itu, ya. Fayaqulani lahu, maka berkata, mulai diinterogasi, mulai ditanya. Ya, malaikat itu bertanya kepadanya, dua malaikat itu bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Ya, bagaimana pendapatmu tentang sosok ini? Ya, laki-laki ini itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaan tuh pertama disampaikan. Ya, kemudian fayaqulu, maka menjawab hamba itu, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa beliau ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, unzur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allahu akbar. Jadi di alam kubur itu sudah ditampakkan, di tempat kamu ini begini-begini. Ini ada dua kemungkinan, kata malaikat. Lihat nih. Kemungkinan kamu yang berada di neraka itu, dengan jawaban kamu seperti tadi itu, kemungkinan kamu di neraka itu dihilangkan oleh Allah. Ya. Artinya apa? Bukan di situ tempatmu. Ya. Allah sudah mengganti itu semua maq'adan minal jannah dengan satu tempat di surga. Setelah dia bisa menjawab itu, ya, kalau yang tadi di Al-Bukhari kan ditempatkan tempatnya di surga, ditempatkan. Jadi kebiasaan amal kita. Ahli puasa ditempatkan babur rayyan, kan? Ahli tahajud tempatkan babut tahajud. Ya, kalau semakin soleh, semakin tinggi, ada yang saat sakaratul maut tempatkan surganya. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, belum selesai ini teman-teman. Tsumma yunawwaru lahu fihi, tsumma yuqalu lahu nam. Allahu akbar. Ya, setelah itu diberikan penerangan. Nah, ini informasi dari hadis semua nih. Diluaskan, dikasih penerangan. Ya, enak, nyaman, tenang, dan sebagainya. Tsumma yuqalu lahu nam. Lalu dikatakan kepadanya, ya, malaikat itu berkata, udah istirahat aja dulu. Tidur aja dulu sekarang. Istirahat dulu. Ya, Masya Allah. Ya, disuruh istirahat, ditampakkan surganya, nikmat semua, tempatnya luas, tempatnya lebar. Ya. Kemudian, fayaqulu arji' ila ahli fa akhbirhum. Allahu akbar. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa yaqulu arji'u ila ahli. Ya. Fa akhbiruhum. Maka mayit itu berkata, aku bisa enggak pulang dulu? Aku ingin kabari keluargaku. Dia ingin mengatakan, jangan banyak meratap, jangan sedih, cepat siap-siap beramal. Aku lebih nikmat di sini, kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan dengan tempat yang kamu tinggali sekarang. Arji'u ila ahli fa akhbiruhum. Ya. Aku mau pulang, ya, mau kembali dulu ke keluargaku. Aku pengen ngasih tahu, kalau bisa beramal. Cuman nggak mampu, nggak bisa, gitu kan? Maka diperintahkan oleh malaikat, fayaqulani nam, kanaumatil arusil ladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahli ilaihi. Allahu akbar. Kamu tidur aja seperti tidurnya pengantin yang nggak akan terbangunkan kecuali oleh yang paling mencintainya, baru dia bangun. Ya, maka ini menggambarkan suasana kenikmatan di alam kubur dikasih sedemikian rupa. Maksudnya apa? Sampai nanti Allah tetapkan hari kebangkitan tiba, baru bangkit. Bangun. Jadi kubur itu tempat istirahat aja. Ya, Masya Allah, diapresiasi tinggi. Udah, kamu udah lelah. Kamu di dunia tawakan am tawak. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kamu udah berusaha sebaik-baiknya, ya. Udah luar biasa lelah kamu. Sekarang lelah, kamu istirahat aja. Karena udah nanti ada kebangkitan, tegang lagi macam-macam. Udah, jangan sibuk lagi, udah nggak ada amal lagi, selesai kamu. Nggak ada jejak lagi. Makanya disebut alamnya kubur, karena nggak ada jejak amal lagi setelah itu. Udah, diam aja di sini, istirahat. Istirahat sampai kebangkitan tiba dan sebagainya. Kecuali nanti yang Allah kehendaki karena hikmah-hikmah tertentu, hal-hal tertentu. Ya, misalnya dia bermohon kepada Allah, kan, terus kitanya sering mendoakan, terus ngirim kebaikan-kebaikan, kan? Ya, dengan doa-doa, dengan amal soleh, dengan sedekah. Itu ada yang diperkenankan, melihat dalam mimpi, kan? Ngasih isyarat, senyum, bahagia, macam-macam. Ada yang demikian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu babnya tersendiri. Nanti begitu masuk bab itu kita terangkan sehingga paham dengan ilmunya. Ya. Nah, bagian terakhirnya hatta yab'athahu Allahu min madji'ihi dzalika, ya, min madji'ihi dzalika, sampai Allah membangkitkan dari tempat beristirahatnya itu. Wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nasa yaqulu fa qultu mithlahu la adri. Tapi kalau orang munafik, ya, orang munafik diminta untuk bersyahadat mengenali Rasulullah, dia nggak bisa. Tadi kayak di Al-Bukhari, dia berkata, ya, sami'tu an-nasa yaqulun, saya dengar manusia banyak bicara, orang-orang banyak menyampaikan begitu. Ya, fa qultu mithlahu la adri. Maka saya pun, ya, menyampaikan seperti itu aja. Saya nggak tahu sosok ini siapa, ya kan? Saya nggak tahu harus mengatakan apa, ya. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalika. Maka malaikat itu mengonfirmasi, kami juga tahu kebiasaan kamu pasti nggak pernah kebiasaan begitu. Kamu nggak pernah ibadah, nggak pernah ucapkan itu, nggak kenal dengan siapa sosok ini. Jadi dihardik oleh malaikat, la daraita wala talaita. Kamu ini nggak ngerti, nggak tahu, ya, karena nggak pernah belajar baca, nggak pernah pahami. Kenapa dikasih kesempatan hidup?
20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan puluhan tahun, 70 tahun, 60 tahun, sampai fisik berubah, ya menjadi rapuh, letih, rambut mulai memutih, masih nggak ngerti juga. Ini ada anak 6 tahun ngerti la ilaha illallah, kamu 60 tahun nggak ngerti-ngerti, gitu kan? Ini bahasanya gitulah kurang lebih ya. Ya kalau yang nyatanya nanti saat masuk nanti tahu sendiri. Lalu apa yang terjadi kemudian? La daraita wala tarid. Kamu nggak tahu karena kamu nggak pernah mau memahami, nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau mengerti. Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunaihi. A'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Dan tsumma yudrabu bimitraqah, kemudian dipukullah dia dengan palu ghadam min hadidin terbuat dari besi. Ya, dipukul dengan palu godam terbuat dari besi, darbatan baina udhunaihi, satu pukulan di antara dua telinganya, di dahi, di kening. Pukul, boom, gitu kan? Yang nggak pernah sujud. Yang nggak pernah sujud, yang nggak pernah menghamba kepada Allah, ya kan? Maka kalau tadi di Al-Bukhari dipukul dulu tuh. Dipukul ya, pakai palu besi tadi udah dipukul, maka malaikat itu dikonfirmasi di At-Tirmidzi, setelah itu belum selesai, udah dipukul, diperintahkan kepada tanah, himpit tuh sampai hancur. Maka hancurlah kemudian tulang belulangnya, habis semuanya. Ya, dan terus begitu, terus tuh kan? Ya, terus begitu dihancurkan sampai kemudian tiba hari kiamat. Jadi tiap waktu begitu aja. Ya, tiap waktu begitu, dihimpit, hancurkan, pukul, himpit, hancurkan, selesai gitu kan? Dan demikian. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala akan keadaan-keadaan di alam kubur karena ini perkaranya gaib dan belum ada riset pengetahuan dan tidak mungkin ada juga sehingga bisa ditangkap oleh akal, maka nggak usah menyoal dengan akal. Ya, kalau ada orang menyoal akal dengan alam kubur, ini menunjukkan dua hal. Satu, imannya dangkal. Kedua, ilmunya juga nggak ada. Ya, ini sebetulnya orang bodoh kalau menyoal seperti itu, jangan terlalu jangan terlalu banyak dalil kalau menyampaikan. Jadi kalau orang nggak yakin, jangan pakai dalil, karena dalil itu masuknya ke iman. Iman itu urusan keyakinan. Ya, disampaikan, dakwahi, doakan, sudah selesai.